Bung Rocky, tolong pokoknya Anda tadi ngalamin apa, lihat apa, and Anda mau bersabda apa, mau provokasi apa, whatever you want, do it. Dengan merdeka, dengan bebas, dengan penuh kedaulatan untuk kita semua, tidak ada masalah di sini ya. Oke, ya. Tepuk tangan untuk Bung Rocky. Oke, saya mau cari akal nih supaya nggak kena deli itu. Tadi dimulai oleh satu pikiran bahwa diingatkan oleh Cak Nun tadi tentang prinsip dari Ki Hajar Dewantara. Apa tadi? Ingarso sing tuludo song sung. Saya tes ada yang ngerti bahasa Jawa nggak di sini? Ingarso sung tuludo ing madya mangun karso tuturi handayani itu. Kalau kekuasaan lain, ingarso mangun pencitraan, ing madya mangun kuoso, tuturi 3 periode. Oke, nanti cari lengkapnya. Kalau di sini ingarso mangun kenduri, ing madya mangun cinta, tutwuri min haitsu laya hatsabi. Dapat kan? Dari belakang membagi rezeki itu. Tapi itu keadaan kita hari ini memang begitu. Dan saya senang tadi bahwa ada semacam orkestrasi lato-lato. Coba lagi-lagi bagian sini. Nah, ini kayak bunyi lato-lato tuh. Tapi beda, di sini ada kegembiraan karena itu ada irama. Bagian 1, bagian 2, bagian 3 berbeda. Irama itu hanya mungkin kalau ada perbedaan nada. Demikian juga kehidupan kita tuh. Kemajemukan artinya ada banyak irama. Jangan disatukan itu. Jadi tadi kita praktekkan bagaimana kemajemukan itu bisa dihasilkan dalam 12 detik melalui irama itu. Yang ada di kita hari ini adalah irama tunggal. Bunyinya lato-lato itu tak tok tak tok tak tok tak tok. Lato-lato tahu artinya? Laki-laki tolol. Karena cuma itu bisanya. Jadi kegembiraan malam ini menghalau kecemasan kita tentang politik, menghalau kecemasan kita tentang pemberangusan pikiran. Kita bisa pastikan bahwa Indonesia harus diasuh dengan keragaman irama. Itu dasarnya tuh. Jadi ini generasi yang saya nggak ngerti bagaimana mungkin ada satu generasi yang terpelihara puluhan tahun dengan kimia yang sama, yaitu cinta dan kenduri itu. Dulu waktu saya mahasiswa temanya juga kenduri dan cinta tuh. Buku Pesta dan Cinta sama aja, itu kenduri cinta juga tuh. Dan saya ingat di tempat ini dulu namanya teater arena ya, karena terbuka tuh. Teater arena di belakang sana dulu ada pintu kecil, dia langsung ke kali pasir. Kenapa pintu itu kecil dan ditutup? Karena itu hanya untuk menyodorkan tangan untuk beli ganja. Ini dulu tempat peredaran ganja di kali pasir tuh. Ya itu saya cerita supaya Anda tahu genealogi dari tempat ini nih. Dulu waktu saya mahasiswa ada lagu tuh. Saya dulu tinggal di Jalan Haji Agus Salim ya, kira-kira persis di depan gereja Teresia tuh. Ada lagu kita dulu bunyinya begini. Dulu Jalan Haji Agus Salim namanya Jalan Sabang. Lagunya begini, dari Sabang sampai Cikini berjajar tukang ganja. Tapi itu masa lalu. Yang mesti kita ingat juga. Ini sekarang di sini kita dapat satu suasana lain, suasana harapan bahwa Indonesia bisa diatur ulang dengan berbagai irama tuh. Jadi saya senang ada di sini. Nah, kita mau coba berdiskusi tentang semua hal dengan tuntunan akal sehat. Karena itu yang
miss, yang hilang dari kita. Nah, saya perhatikan Cak Nun dari dulu temanya tetap kritisisme dengan literasi yang kuat. Seluruh kalau kita ringkas politik Indonesia hanya ada dua tuh, yang diucapkan oleh pemerintah dan diucapkan oleh Cak Nun. Itu dasarnya tuh. Jadi Anda tinggal pilih tuh grammar mana yang Anda mau pakai itu. Dalam hal ini saya berinduk pada grammar Cak Nun itu. Yang kadangkala berbahaya tuh. Padahal dia cuma ucapin satu kalimat, yaitu Firaun. Kalau kita bedakan misalnya, Firaun itu di Mesir, di Mesopotamia, Firaun itu setelah meninggal dia dibalsem. Kalau Firaun di sebuah republik belum meninggal udah dibalsem. Vibe-nya dapat ya, vibes-nya. Kan kita di sini mau healing. Healing karena kesulitan ekonomi. Kemarin. Tapi dengan tuntunan narasi. Itu yang kita maksud, percakapan warga negara jangan dicurigai. Karena nanti kita gagu untuk mengucapkan kenikmatan kita. Mumpung kalian masih muda, lakukan sesuatu yang menimbulkan kenangan di hari tua nanti, atau di hari-hari seperti saya yang udah tua nih. Jadi sekali lagi kita mau bercakap-cakap nih sekedar pengantar untuk mengatakan bahwa Indonesia, negeri ini bukan sekedar memerlukan persatuan, tapi memerlukan keragaman. Itu yang lebih penting tuh. Kalau kita ingat Sumpah Pemuda, itu dasarnya adalah karena kita beragam maka diperlukan persatuan. Kalau sekarang dibalik, demi persatuan tidak boleh ada keragaman. Itu bahayanya tuh. Kalau kita nggak ikut grammarnya Cak Nun, itu kan grammar negara, tata bahasa negara, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Padahal bangsa ini didirikan, diasuh dengan tata bahasa yang terbalik. Karena ada keragaman maka diperlukan persatuan. Jadi jangan punahkan keragaman itu, termasuk keragaman dalam berbahasa, termasuk keragaman dalam berimajinasi. Memang kita ini pemerintah, bukan negara ya, pemerintah itu sangat peka dengan ucapan-ucapan yang menyindir. Padahal sebetulnya itu bukan sindiran, itu sekedar mengatakan fakta. Kalau kita belajar bahasa, apa yang kita ucapkan itu konteksnya harus sempurna itu. Kalau saya bilang rakyat misalnya, beda kata rakyat terjemahan bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya apa? People. Oh lain tuh. Kalau kita ingat kata people power, itu mengingatkan kita pada sebuah peristiwa di alun-alun kota Paris di 1789 di jam 10 pagi, ketika Raja Louis XVI kepalanya ditenteng oleh seorang rakyat setelah dipenggal oleh pisau gilotin. Karena raja itu koruptor, karena raja itu membangun infrastruktur dengan utang. Memang waktu itu betul ini saya cerita beneran. Lalu orang marah karena Prancis waktu itu kehabisan uang. Karena itu raja kemudian cari akal supaya bagaimana cara memajaki rakyat. Seorang menteri keuangan Paris itu, menteri keuangan kerajaan Prancis, dia mulai ngider kemana-mana, masuk ke Taman Ismail Marzuki, pergi ke Jombang segala macam. Ini saya bayangin Prancis supaya gampang. Kalau kita sebut nama-nama Prancis kan kayaknya susah bayangin tuh, Élysée segala macam itu, Kiar. Jadi menteri ini di Prancis nih ya, jelas nih, dia mengider untuk cari rakyat yang kira-kira masih punya uang untuk membiayai infrastruktur, termasuk kolam susu dari permaisuri Raja 16 Marie Antoinette. Setiap kali dia lihat ada pintu rumah baru dicat, dipajakin, cat pintu rumah. Ada sandal jepit yang baru dibeli dari Alfamart, dipajakin, pajak sandal jepit. Jadi lama-lama rakyat marah pada dia, kenapa kita dipajakin terus? Pers yang mengetahui kemarahan rakyat, kalau memberitakan si menteri keuangan ini
Dia hanya menggambarkan menteri itu secara hitam putih karena kesel. Jadi nggak digambarkan wajahnya tuh, hitam putih aja. Dalam bentuk yang kita sebut sekarang siluet. Nah, nama menteri itu Etienne Siluet. Jadi kata siluet datang dari akar kata nama menterinya sendiri, namanya Etienne Siluet. Nah, kalau kita sekarang kita tanya siapa yang bakal kita siluetkan? Pakai grammar MH Ainun Najib. Itu saya cuma mau menggambarkan bagaimana fungsi dari cerita itu bisa kita pakai di mana saja. Termasuk fungsi dari cerita tentang Firaun yang kemudian jadi masalah. Padahal kalau kita lihat konteksnya lain pengertiannya tuh. Tapi karena grammar itu dikuasai oleh negara, oleh pemerintah terutama, maka kita terpaksa mesti fit and proper dengan keinginan cara berpikir negara. Itu kan ngehe namanya. Urusan apa? Kita bisa ciptain musik sendiri kok, ciptain grammar sendiri. Nanti dianggap ketok-ketok ini lalu diterjemahkan, dilihat algoritmanya tuh asal usul dari ketok-ketok ini, ternyata ini asal usul dari lagu Gaudiamus Igitur, yaitu provokasi mahasiswa untuk anti pemerintah tuh. Macam-macam cara negara untuk mengepung pikiran kita tuh. Tapi pikiran selalu bisa lolos. Kita di sini adalah kumpulan pikiran, bukan kumpulan orang. Terutama karena kita mau mendengar keterangan-keterangan filosofis dari kuliah-kuliah keagamaan dari Cak Nun yang sangat tidak mungkin dipisahkan dari politik. Jadi biasakan saja untuk mendengar uraian Cak Nun, karena nggak mungkin Cak Nun bicara tanpa konteks politik. Itu saya paham. Dia berteman dengan Gus Dur pun diledek gitu. Tapi kalau semacam Gus Dur kan enak tuh, dia bisa balik ledekan. Kalau di sini nggak paham retorika, nggak paham humor, maka diledek terus tuh. Saya berteman dengan Gus Dur, bikin dulu forum demokrasi. Saya non Muslim dan Gus Dur setiap hari Natal dia, Bung Rocky selamat Natal ya. Saya bilang Gus Dur, saya beragamanya nggak serius. Ya, apa kata Gus Dur? Saya juga ngucapinnya nggak serius kok. Jadi ada kegembiraan di situ. Itu NU zaman Gus Dur, saya nggak tahu NU zaman sekarang tuh kan. Saya bisa bedain antara tadi BUMN, Badan Usaha Milik Negara bukan pemerintah. Mungkin sekarang BUMN, Badan Usaha Milik NU. Karena sangat dekat BUMN dengan NU. Tapi kita nggak mau terusin itu, nanti jadi delik sebetulnya. Saya balik pada soal kita. Kita ada dalam suasana menyambut harapan. The politics of hope. Di depan ada harapan. Tetapi kita masih hitung-hitung nih, harapan ini kita titipkan pada siapa? Pada orang yang paham tentang keberagaman atau orang yang sekedar memanfaatkan keberagaman untuk naikin elektabilitas? Itu kita bedakan di situ. Nah, saya berupaya untuk tidak memakai teori elektabilitas. Bagi kita di sini, ini adalah community of rights, community of ethics, komunitas ethics. Karena itu prinsip saya adalah memilih pemimpin, dia pertama kali harus lolos filter etika, etikabilitas atau moralitas secara umum, seperti yang diuraikan tadi oleh Cak Nun. Itu parameter pertama untuk menapis pemimpin. Dia lolos nggak prinsip etikabilitas? Yang kedua, dia lolos nggak prinsip intelektualitas? Pemimpin nggak perlu ijazahnya asli atau palsu, tapi paling nggak ada otak itu. Ijazah apa? Ijazah apa nilainya? Saya sering katakan bahwa ijazah itu tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Jelas kan? Kalau dia lolos dua filter itu, etikability, intellectuality, baru kita uji elektabilitasnya. Nah, bagian itu yang saya mau pesankan supaya kita nggak beli kucing dalam karung. Padahal sebetulnya ya yang ada sekarang juga kita nggak beli kucing dalam karung kan. Semua capres sekarang kan kucing dalam karung bolong, langsung kelihatan. Nggak perlu disembunyikan lagi itu. Termasuk etikabilitasnya, termasuk intelektualitasnya.
Jadi teman-teman, anggap aja ini pertemuan yang berupaya untuk menghasilkan satu narasi baru di Indonesia. Bukan narasi negara, bukan narasi baru, tapi narasi masyarakat sipil. Itu intinya kenapa saya bergabung dengan Cak Nun, MH Ainun Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Ya, kita saling bergabung satu sama lain ya. Bukan dia gabung ke saya. Teman-teman sekalian, kita mungkin bisanya berdoa ya. Tapi mungkin kita juga bisa merasakan ke depan bahwa tahun ini dalam durasi 2 tahun ke depan ini kita akan mengalami sesuatu yang besar yang akan merupakan trigger dari perubahan-perubahan terpenting seperti yang diimpikan oleh Bung Rocky tadi gitu ya. Teman-teman sekalian, saya dulu pernah bikin drama Lautan Jilbab. Itu cuma 4 kali pementasan, baca puisi 1 kali, 4 teater di Jogja, di Madiun, di Surabaya, dan di Makassar. Kalau ngelihat apa yang dilakukan dengan Lautan Jilbab itu tidak potensial sama sekali untuk merubah sesuatu. Meskipun saya tambahi dengan saya gebrak-gebrak toko Cina, sejumlah birokrasi dan seterusnya untuk meloloskan anak-anak yang boleh pakai jilbab. Jadi saya bukan perjuangkan jilbab, saya memperjuangkan manusia memiliki hak untuk memilih sesuatu yang ketika itu kebetulan jilbab. Tapi kalau Anda melihat dengan hanya 4 kali pementasan di Stadion Madiun, di Gus Gate Surabaya, dan di Makassar ya, di gedung apa Makassar lupa saya, itu hasil jilbab itu sekarang kan judul saya kan Lautan Jilbab. Itu kan sombong. Lu wong jedinge gorong karan iso kok. Peceren jilbab gorong karan iso. Artinya danau jilbab pun terlalu besar gitu ya. Kolam jilbab pun besar. Kok saya bisa-bisanya bikin lautan jilbab? Mungkin tuh kasusnya lautan tuh masuk ke otak saya sama dengan kata Fir'aun itu. Saya nggak tahu dari mana datangnya. Pokoknya tiba-tiba saya bilang lautan jilbab, dan sekarang 99% masyarakat muslimah di Indonesia pakai jilbab. Wadam pakai jilbab. Gelandangan pakai jilbab. Pemulung-pemulung pakai jilbab. Saya tidak mengatakan jilbab itu bagus daripada tidak jilbab ya. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah bahwa manusia memiliki hak untuk menentukan pilihan-pilihannya masing-masing gitu ya. Jadi kalau dilihat inputnya lautan jilbab terus menjadi fakta jilbab yang luar biasa sekarang ini, itu kan mengherankan, dan perjuangannya juga cuma beberapa bulan kok. Nama Iya ini Anda 23 tahun, Jombang 30 tahun, sekarang sampai ke Korea, sampai ke Kamboja, sampai ke Vietnam, sampai ke Malaysia, sampai ke Berlin, Amsterdam, Den Haag, Daegu, Busan, Seoul, dan seterusnya ya. Kalau lihat perjuangan Ma'iyah Anda selama 23 tahun, kayaknya akan ada buah yang mestinya dahsyat gitu ya. Wallahu alam. Tapi kita kan enggak bisa membuahkan jagung. Kita biasanya kan melobangi tanah dengan gejik gitu ya, dengan kayu. Kemudian kita masukkan biji jagung, kemudian bukan kita yang menumbuhkan jagung itu, bukan kita yang membuat daun-daunnya, dan bukan kita yang bikin jagung itu berbuah. Sehingga sejarah Ma'iyah ini nanti akan menjadi jagung yang gede yang berbuah, atau padi atau pohon apapun lainnya, yang saya belum tahu akan bagaimana. Tapi saya tidak yakin bahwa itu tidak terjadi, karena saya sudah menanam manusia-manusia baru, generasi-generasi yang berbeda sama sekali dengan sebelumnya. Nah, anak baru yang kira-kira lebih siap untuk mengelaborasi masa depan dengan komprehensif dan keberagaman yang sangat tertata dan seimbang satu sama lain, seperti yang Bung Rocky bilang tadi itu ya. Jadi saya kalau lihat nasib saya pribadi, seolah-olah saya tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Tapi kalau saya berkaca kepada lautan jilbab tadi itu saya sangat optimis bahwa kita akan melahirkan sesuatu yang tingkatnya bahkan bukan hanya nasional tapi bukan internasional. Walau alam ya. Tapi pokoknya sampean tunggu
ini saya bukan disi kerso, bukan saya sok tahu masa depan, tapi pokoknya saya itu tidak yakin bahwa itu tidak terjadi. Saya itu penakut, teman sekalian. Saya itu penakut. Saya itu nggak berani, nggak ngomong Fir'aun itu nggak berani saya. Beraninya ngomong itu gitu loh. Karena saya penakut. Ya. Jadi saya tidak berani, tidak yakin bahwa itu akan terjadi. Bentuknya bagaimana kita tidak tahu. Sebagaimana biji jagung, kita tidak akan pernah mengerti daunnya bagaimana, kecuali kita sudah menghafalkan sejak zaman-zaman sebelumnya. Tapi pokoknya akan ada outputnya, akan ada buahnya dan seterusnya. Dan minimum buahnya ada pada diri Anda yang kualitasnya meningkat sebagai manusia, atau di keluarga Anda yang lebih, atau jaringan persahabatan persaudaraan ma'iyah yang luar biasa di seluruh Indonesia, betul enggak? Minimum itu gitu. Dan pasti Anda akan punya frekuensi dan energi ke kiri kanan Anda masing-masing. Pada suatu hari kalau Allah mengizinkan, karena pelaku utamanya tetap Tuhan ya. Jadi Allah kan, Tuhan mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Tuhan tidak merubah nasib suatu kaum atau suatu bangsa sebelum kaum itu sendiri berikhtiar untuk merubahnya. Nah, pertanyaan saya selama ini di Ma'iyah kan, jadi pelaku utama perubahan itu Tuhannya apa kitanya? Kita cuman ketok-ketok wudu-wudu dedek lho rek. Ya kon niku jumlah tapi ya ketok ndolok-ndolok arek wedok dididik lah ya. Ya apa carane lah disikut-sikut didik ta ya apa gitu lho. Pokoke malaikat lu arek lumayan usahane kan. Ya tak kayane gitu kan. Ya. Artinya Anda tidak pernah bisa membuahkan jagung. Tapi Anda bisa menanam jagung, menyiraminya dan menjaganya dari hama, kan begitu kan. Demikianlah Anda membangun hidup Anda, demikianlah bangsa Indonesia membangun masjid. Jadi saya yakin Indonesia itu bangsa yang saya sudah jelaskan beberapa bulan yang lalu, bahwa Indonesia itu bangsa yang betul-betul punya fadilah khusus dari Allah SWT. Bangsa yang tidak mungkin ada bangsa seperti bangsa Indonesia di negara-negara lain. Sabrang punya teori mengenai negara kuat atau pemerintah kuat, rakyat lemah, negara kuat, rakyat kuat, atau pemerintah lemah, rakyat kuat, dan seterusnya. Dia punya teori yang saya tidak bisa menjelaskan karena dia yang lebih tahu gitu ya. Tapi rakyat Indonesia adalah rakyat yang sangat kuat. Sangat kuat. Meskipun jangankan pemerintah lemah, nggak ada pemerintah, Anda tetap hidup. Betul enggak? Anda lihat betapa dahsyatnya kerajinan bekerja dan tandangnya, sepak terjangnya rakyat Indonesia dalam mencari nafkah untuk sehari-hari di mana-mana, di pelosok-pelosok sampai ke jalan manapun, itu rakyat Indonesia luar biasa. Tidak ada swasta melebihi Indonesia, Pak Rocky, ya, di seluruh dunia, tidak ada. Pokoknya swasta menengah ke bawah itu nomor satu Indonesia. Itu loh. Wis pokoknya ini rakyat yang luar biasa. Makanya saya kemarin kasih cerita mengenai Borobudur dan Mekah itu ya, dan Ka'bah ya. Borobudur itu adalah satu bangunan oleh nenek moyang kita yang di set up karena inspirasi dari Tuhan untuk menjadi antena catra, itu antena untuk menyerap rezeki dari langit, dari alam semesta, diserap ke sini dengan putaran ke kanan. Kalau di Ka'bah putaran ke kiri untuk mengembalikan seluruh rezeki itu kepada Tuhan, gitu ya. Dan seterusnya ya. Saya sampai mencari teori-teori yang bermacam-macam mengenai Nusantara. Ini bangsa Nusantara. Jadi IKN itu kalau jadi itu ibu kota Nusantara. Harus ibu kota Nusantara gitu. Saya tidak berarti saya ingin mengubah nama Indonesia menjadi Nusantara, tapi pokoknya IKN ya ibu kota Nusantara, itu ibu kota negara negara Indonesia kan IKNI atau IKNI gitu dan seterusnya ya. Teman sekalian, dan saya yakin sama peran Anda. Saya tidak merubah strukturnya, Anda yang akan merubah strukturnya, Anda yang akan merubah sistemnya, karena Anda sudah belajar bermacam-macam. Belajar ragam itu di sini tidak hanya ini tadi, Pak Rocky. Di mana-mana kita, di Kudus, di Rembang, di Gresik, di Mojokerto kita belajar ragam. Bahkan polisi, tentara itu kita naikkan panggung untuk belajar beragam, untuk belajar sinergi, belajar kerjasama satu sama lain melalui hal-hal yang kelihatannya sepele, lagu anak-anak dan seterusnya gitu ya. Itu kita lakukan terus di mana-mana, gitu ya. Nah, jadi saya sangat optimis ke depan seperti Bung Rocky bahwa kita sedang menyongsong harapan, kata beliau. Jadi tolong dicatat
ini sabdanya, ini firmannya, bukan sabda ya, sabdanya Waliullah Rocky Gerung ini ya. Jangan didramatisir secara epistemologi budaya ya. Wali itu artinya wakil. Nah, Tuhan itu luar biasa, punya algoritma sistemik yang luar biasa. Jadi Allah punya wali, punya wakil. Yang umum namanya khalifah gitu ya. Tapi Allah sendiri meletakkan diri sebagai walinya manusia. Unik kan, kalau kita kan struktur birokrasi kan ketua wakil. Kalau ini enggak, Allah itu memposisikan kita sebagai wakilnya, tapi Allah sendiri adalah wakil kita. Itu kan satu algoritma yang sangat luar biasa. Jadi Allah sendiri itu wakafa billahi waliya, wakafa billahi wakila, kan gitu kan. Jadi Allah sendiri itu wali kita. Jadi kalau saya bilang beliau waliullah, ya memang waliullah. Jangankan Rocky Gerung yang seluruh muatan hati nuraninya tampak di medsos kan gitu kan, tanpa disembunyikan gitu kan. Ini satu-satunya orang yang ini Sayyidina Umar bin Khattab gitu. Makanya saya tuh sampai bikin doa, Allahumma ayyidil islami bi Umarin wa ayyidil ma'iyati bi, saya nggak sebut namanya, tapi pokoknya saya doa seperti itu. Jadi kita memang perlu bersinergi dengan teman-teman. Maka sekarang malam hari ini kita itu diperjodohkan dengan Bung Rocky tidak untuk pencitraan, tidak untuk apapun yang lain, tapi untuk menyongsong harapan yang sama terhadap seluruh nasib rakyat Indonesia. Tadi beliau ngomong mengenai rakyat people ya. Di dalam ma'iyah kita sudah rakyat itu adalah dari kata ro'un, ro'iyah. Ro'iyah itu kedaulatan, Bung Rocky. Jadi kata rakyat itu dari kata ro'iyah. Jadi sekumpulan manusia di satu wilayah yang memegang kedaulatan atas wilayah itu beserta isinya. Itu namanya rakyat. Kalau masyarakat adalah kumpulan orang yang berserikat untuk kepentingan-kepentingan tertentu gitu kan. Kalau umat adalah sekumpulan orang yang berasal dari satu seperibuan. Makanya disebut ummah. Jadi itu ibu. Jadi seperibuan. Jadi mungkin seperibuan dalam soal prinsip, idealisme, filosofi atau apapun. Pokoknya umat itu adalah orang yang seperibuan. Nah sekarang kita ini punya banyak umat yang tidak seperibuan. Bahkan satu umat pun peribuannya berbeda-beda gitu kan. Tidak ada satu kelompok pun di Indonesia yang tidak pecah karena mereka bukan umat. Mereka itu paling pol masyarakat yang punya perserikatan di antara mereka untuk kepentingan-kepentingan yang segmented, yang berbeda-beda gitu ya. Ya teman sekalian, saya ingin Anda sekali lagi mensyukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan agung antara Rocky, Anda, Sabrang, saya gitu ya. Itu disebut liqa'un azim. Liqa'un azim itu seperti orang nikah. Itu pertemuan tidak biasa, pertemuan yang agung, bukan besar, bukan tinggi. Agung itu mengandung kebesaran, mengandung ketinggian, mengandung keluasan kalau agung itu ya. Jadi ini namanya liqa'un azim malam hari ini gitu ya. Saya berterima kasih kepada Bung Rocky yang tiba-tiba nongol tanpa saya sangka. Saya kenal beliau sejak beliau dulu di UI mahasiswa. Ini mereka ini pokoknya mulutnya itu dan saya sangat senang karena mulutnya namanya itu sangat khas gitu ya. Bahkan di langit sana ketika ada ma'iyahan di sini apa Surabaya, apa Jogja, apa Jombang itu mereka itu saking malaikat senggol-senggolan gue. Ma'iyah itu, ma'iyah. Tapi gitu. Tapi cangkemnya kayak ngono arek-arek. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi Bung Rocky saya ingin katakan teman-teman ini tulus semuanya. Ya. Tulus semuanya. Dan mereka tidak hanya senang, mereka tidak hanya gembira, mereka bahagia di sini. Karena mereka menemukan habitat yang sesuai dengan jiwa mereka dan sesuai dengan naturnya mereka sebagai manusia. Di sini jagung menemukan lahan sehingga tumbuh. Iya. Di sini disebut pengajian boleh,
tapi menjadi batal karena laki-laki perempuan campur. Disebut forum rakyat boleh, tapi batal karena banyak ayat-ayat. Disebut diskusi publik juga boleh, tapi ternyata ada beberapa hal yang membuat dia ragu-ragu gitu ya. Tapi pokoknya ini adalah forum yang dibutuhkan untuk masa depan Indonesia. Disebut relawan batal karena nggak ada sponsor. Ya, betul. Jadi ini Bung 23 tahun, Jombang 30 tahun, tidak ada sponsor, tidak ada pembiayaan dari siapapun, pengusaha maupun pemerintah, tidak ada. Gitu ya. Saya sama Anda itu saya tidak, Bung, ini bukan anak buah saya, Bung. Moh aku dapuran kayak gini. Moh aku. Artinya ini bukan urusan umat dan kiai, bukan urusan konstituen dan pimpinan partai, ini bukan urusan anak buah dan bos gitu ya. Ini bukan, itu semua bukan. Maknya bukan itu semua gitu. Jadi Anda juga jangan salah cita-cita, juga jangan menuhankan saya, jangan memfir'aunkan saya gitu ya. Gitu ya. Memusahkan saya pun jangan gitu kan. Mereka semua itu sahabat-sahabat saya. Paling pol gelar yang saya terima itu Mbah gitu kan. Mereka yang manggil saya Mbah itu dengan penuh kekhusukan, dan mereka tidak tahu bahwa itu bikin hati saya perih. Ya tuwek tapi jauh timbah-mbah nopo rek gitu. Jadi itulah kehidupan. Jadi setiap kesedihan itu mengandung kebahagiaan, setiap kebahagiaan itu terancam oleh ranjau kesedihan juga gitu ya. Jadi oke, sekarang kita berangkat ke berikutnya. Bung Rocky mohon tetap di sini, dan nanti kita tanya jawab sama beliau ya.